Horas Indonesia, kami ada di kantor seorang pengacara, hamba Tuhan, seorang intelektual Kristen untuk berbincang banyak hal tentang melek hukum, bagaimana melayani, bagaimana seorang ayah. Dia masih muda sebenarnya, lahir di Bandung, seorang ayah dari 3 putri. Banyak hal yang harus saya tanyakan dalam bincang-bincang nanti dengan Bang Mikael Hutagalung, SHMH. Horas, Le. Horas. Terima kasih, kami sangat bersyukur bisa diberi untuk bincang-bincang. Le, cerita dulu, Anda lahir di Bandung, lalu kemudian memilih jadi pengacara. Saya dengar orang tua juga seorang pendekar hukum di Bandung. Saya ralat sedikit tadi pernyataan dari lain tadi. Iya. Betul, saya punya 3 orang anak, Ya. 3 boru, Ya. 1 laki-laki. Jadi Oke. total kami 4. Siapudan yang Oke. paling kecil itu. Baik. Kita nggak pakai istilah-istilah Batak di sini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kan? Ya. Suara tapian. Suara tapian, suara air sebenarnya. Suara inti. air. Iya. Jadi 3 boru, 1 laki-laki. kecil itu. Jadi 4. Sorry. Total 4. Ya. Saya lahir di Bandung, besar di Bandung. Ayah saya juga seorang pengacara, pendekar hukum di Bandung, namanya Hutagalung. Ya, sangat terkenal beliau. Yes, saya masih belum ada apa-apa dibanding beliau. Okay. Saya masih berusaha untuk bisa setengahnya beliau aja. Begitu. Saya lahir besar di Bandung, pendidikan di Bandung. Saya S1 dari Universitas Katolik Parahyangan. Ya. Lalu kemudian saya ambil S2. Ya. Jadi gelar saya bukan MH, tapi LLM lah. Oh, baik. Saya ambil S2 dari Vrije Universiteit Amsterdam. Oke. Saya lulus tahun 2000 dan sejak itu saya berpraktek sebagai seorang advokat. Ya. Saya praktek di magang dulu di kantor ayah saya di Bandung. Oke. Kemudian tahun 2006 saya memberanikan diri untuk bisa buka praktek sendiri. Saya pindah ke Jakarta. Begitu. Sampai sekarang saya berusaha untuk bisa tetap terus menjalankan profesi advokat yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Itu buat saya perlu perjuangan tersendiri, karena menjalankan profesi advokat itu bisa dan banyak sekali bisa kita lakukan, jalankan dengan baik dan dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip aturan-aturan yang berlaku. Tapi ketika masuk nilai-nilai kekristenan, itu menjadi semakin sulit, menjadi semakin tidak mudah di dalam menjalankannya. Profesi hukum juga aparatur hukum menjadi banyak sorotan hari-hari ini, terutama di negara kita. Tapi tidak bisa tidak, kita harus juga memberi kesempatan bagi mereka yang berprofesi hukum ini, aparatur hukum ini. Karena tanpa mereka juga akan bias juga di masa modern ini. Kita beracuan pada hukum. Bagaimana tegaknya hukum, memang itu menjadi perjuangan. Saya dengar Lai juga menjadi ketua umum dari satu organisasi profesi hukum yang anggotanya adalah Kristiani, begitu. Ya, kami ada dalam satu organisasi namanya PPHKI, Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia. Nah, PPHKI ini adalah merupakan satu organisasi profesi di bidang hukum. Ya. Jadi setiap orang yang mempunyai profesi di bidang hukum, bukan hanya pengacara, itu bisa bernaung di dalam organisasi ini. Dan tujuannya kami menjalankan berada di PPHKI ini adalah semata-mata untuk mencoba, salah satunya ya, dari sekian banyak kita mempunyai tujuan, kita mempunyai semacam wadah atau forum bagi para orang-orang yang mempunyai profesi di bidang hukum dan mereka adalah Kristen, termasuk juga mungkin mahasiswa hukum, untuk bisa membuat atau menjadikan profesi hukum ini adalah sesuatu yang bisa dijalankan sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip kebenaran seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Kita mau agar supaya muncul dari organisasi ini pengacara-pengacara yang takut akan Tuhan, notaris-notaris yang takut akan Tuhan,
semua legal manager atau aparat-aparat pemerintah juga yang di dalam menjalankan profesinya itu betul-betul menjalankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ini satu profesi organisasi yang sangat luar biasa karena tidak hanya seorang pengacara, bisa tadi notaris, bisa jaksa, bisa polisi, bahkan dosen hukum sekalipun, tadi mahasiswa juga bisa. Kami dengar juga bahwa organisasi ini juga mengadakan pelayanan firman, persekutuan untuk anggotanya agar relasi itu kuat. Berarti di sana kan ada interaksi bagaimana masing-masing profesi ini agar mewarnai Indonesia. Apa yang dibicarakan di organisasi ini? Mungkin saya tidak seperti di organisasi profesi yang lain ya. Tapi kalau di BPHKI kami mempunyai kegiatan, salah satu kegiatan rutinnya adalah ibadah rutin. Oke. Di dalam ibadah itu kita biasa seperti ibadah lainnya memuji dan menyembah Tuhan, lalu ada firman Tuhan, kami mengundang pembicara-pembicara dari luar, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan tidak menutup kemungkinan juga para senior-senior, anggota senior di PPHK ini juga bisa membagikan firman Tuhan, lalu kemudian menceritakan pengalamannya, karena dari pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi acuan kepada para profesi-profesi hukum yang masih muda untuk mempunyai mindset, oh ternyata menjalankan profesi hukum dengan firman Tuhan, dengan tetap menjalankan prinsip kebenaran, itu masih bisa, masih tetap bisa. Banyak sekali ini senior-senior yang bisa menjalankan itu. Nah, lalu misalnya di dalam kebaktian itu nanti setelah selesai ibadah, kita akan ada sharing session. Nah, disitulah nanti kita bisa saling mengungkapkan pergumulan-pergumulan di dalam pekerjaan. Saya kalau menghadapi ini bagaimana, saya kalau misalnya lagi di dalam situasi seperti ini bagaimana. Saya berharap apabila kita ada tukar pikiran seperti itu bisa menjadi suatu pencerahan-pencerahan lah bagi siapa yang membutuhkan. Itu artinya lah, anggota yang berada di organisasi yang Lai pimpin ini, kalau menjalankan profesinya tidak dengan aturan yang berlaku atau menerabas cara, menghalalkan cara demi tujuannya, nuraninya terganggu sih harusnya ya. Harusnya begitu. Itu sebabnya saya selalu bilang sama rekan-rekan di organisasi profesi ini, saya sangat berharap suatu saat atau sering kali nanti di dalam perkara-perkara di pengadilan atau di kepolisian, pihak yang berlawanan itu, pengacara-pengacara yang berlawanan itu adalah masing-masing semua anggota PPHKI. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita bicara gugatan perdata, penggugat sama tergugat, mereka sama-sama sebagai seorang anggota PPHKI, maka kita sudah pasti tenang. Kenapa? Tidak akan ada dari pengacara-pengacara ini yang berusaha mendekati yang begitu-begitulah. Artinya kita tetap menjalankan profesi ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada dan kaidah-kaidah prinsip hukum sesuai dengan apa yang diajarkan di Alkitab. Nah, saya bilang sama teman-teman, saya selalu sampaikan sama para anggota di PPHKI satu firman Tuhan yang selalu menjadi dasar buat saya. Itu ada di Zakaria 7 ayat 9 sampai 10. Dibilang begini. Zakaria 7 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Artinya kita ini semua sebagai orang-orang yang berprofesi di bidang hukum, Tuhan menghendaki kita untuk bisa melaksanakan hukum ini dengan benar dan tunjukkanlah kesetiaan kita. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan pelaksanakan hukum yang benar dan menunjukkan kita setia sama Tuhan kalau kita tidak menjalankan profesi hukum ini dengan benar? Kalau berjuang di bidang hukum, menegakkan hukum atau memperjuangkan perkara kita sendiri harus keras. Bukan hanya ngotot, tapi memang harus berani dengan keras begitu. Sepertinya begitu. Tapi dengan organisasi ini kita belajar firman Tuhan, banyak cara menyelesaikan perkara itu kan dengan lembut. Bagaimana mengkoneksikannya? Mengingat juga kami dengar juga pelayan firman bahkan sering berkhotbah di mimbar gereja. Alkitab itu penuh dengan aturan-aturan. Kalau kita lihat kitab-kitab Taurat, itu semuanya isi tentang aturan. Jadi kita jangan sampai mempunyai salah persepsi bahwa kalau kita menjalankan aturan berarti kita tidak bisa menjalankan kekristenan. No.
Justru kalau kita lihat Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu semua kitab-kitab yang penuh dengan aturan-aturan, dan bahkan hukuman-hukumannya pun Tuhan sudah atur di situ. Jadi kalau misalnya kita sedang menjalankan profesi hukum, itu sebenarnya kita sedang sejalan dengan menjalankan apa yang menjadi Tuhan mau. Kalau kita menjalankan itu dengan benar, maka hati nurani kita dengan perbuatan kita itu sebetulnya selaras. Contoh, dibilang begini, di kitab Ulangan dibilang, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Nah, ini firman Tuhan. Kita sudah diminta untuk tidak melakukan suap dan jangan memandang bulu, jangan memutarbalikkan fakta. Ketika kita mendapatkan seorang klien yang memang bersalah, lalu minta pembelaan dari kita, oke, kita bela, tapi kita kasih tahu sama mereka, posisi hukum mereka itu ada di level, let's say 5, ya di level 5. Jangan nanti Anda minta diperjuangkan haknya dari 5, ditingkatkan menjadi seolah tidak bersalah. Kami nggak bisa seperti itu. Nah, banyak sekali orang yang, udahlah Pak, coba aja Pak, saya siap untuk ngapain apapun itu agar supaya saya bersih namanya. Itu kan berarti memutarbalikkan keadilan. Ulangan tidak mengatur untuk supaya kita memutarbalikkan keadilan. Itu hal-hal itu yang mesti kita lakukan. Artinya gini lah, ketika kita menjalankan firman Tuhan dalam profesi hukum, lama-lama kita akan melihat keselarasan itu. Meskipun dalam prakteknya nggak mudah. Sekelompok orang yang memang rindu menjalankan profesi ini dengan benar. Ya. Tapi bukan hanya segelintir, lebih mayoritas orang menghalalkan segala cara demi tujuan yang dalam tanda petik penegakan hukum. Kita contohkanlah, ada berita viral di Bandung kemarin, seorang aparatus hukum menghalalkan dengan memaksa saksi misalnya, itu kan sesuatu yang tidak pantas. Betul. Kemudian kita bisa sebandingkan dengan berbagai kasus terjadi di mana-mana begitu. Pertanyaan saya sebenarnya sebagai ketua dari PPKHKI, sepertinya agak sulit punya pengharapan penegakan hukum itu. Maka di masyarakat secara awam disebut, bagaimana kita memperjuangkan hukum? Lebih bagus kita diam gitu. Artinya haknya pun tidak dituntut karena takut berperkara hukum itu. Saya mempunyai prinsip begini, integritas akan menghasilkan pengharapan. Jadi sepanjang kita tetap menjalankan profesi dengan integritas, harapan itu masih ada. Harapan itu tidak pernah hilang. Dunia korup, sejak dulu sudah ada. Itu sebabnya bahkan di perjanjian lama pun sudah ada firman Tuhan yang mengatur, suap pun jangan kau terima. Artinya apa? Dari dulu sudah ada suap. Dari dulu sudah ada fakta-fakta yang diputarbalikkan. Artinya kalau saya boleh bilang, dari dulu sampai sekarang fakta-fakta itu selalu ada. Tinggal kita mau ada di mana? Ada di posisi yang tetap menjalankan kebenaran firman Tuhan, atau mau seperti dunia. Tapi di sisi lain, di Roma 12 dibilang seperti ini, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi perbaharulah dirimu dengan pembaharuan budimu. Artinya apa? Kita nggak boleh serupa dengan dunia ini, tapi kita harus memiliki perubahan mindset dengan pembaharuan budi. Metanoia itu kan istilahnya. Metanoia itu penting sekali. Harus selalu kita lakukan supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Itu sebabnya, kalau tadi pas Laya bilang, bagaimana saya bisa menjalankan satu sisi saya sebagai seorang advokat, di sisi lain saya juga sudah pelayanan mimbar, saya berkhotbah segala macam. Justru itulah yang menjadi salah satu cara buat saya untuk bisa saya menjaga profesi saya sebagai advokat ini menjadi advokat yang tetap terus di jalur yang benar. Karena saya hanya mau mengkhotbahkan apa yang saya jalani. Saya nggak mau mengkhotbahkan apa yang secara teori saja, tapi tidak saya praktekkan. Nah, saya berusaha supaya ini tertular sama advokat-advokat lain atau notaris-notaris lain atau para profesi-profesi hukum lain,
Sehingga kita bisa mempunyai cara pandang yang sama menjalankan profesi hukum ini harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Wah, menarik ini. Nah, ini soal melek hukum. Di warga gereja kan kita umat Kristiani juga sering berdebat kusir. Alkitab sudah jelas berkata bahwa tidak ada perceraian. Misalnya ini kan menjadi dilema sekarang. Ternyata karena ruang hukum itu, kebebasan itu, kita sudah enjoy aja berperkara perceraian di pengadilan. Kita tidak merasa terganggu secara nurani lagi. Karena justru hukum itu membuat mereka kuat berkata bahwa itu hak asasi begitu. Memang yang saya mau tanya ke Lai sebagai orang yang mendalami hukum dan seorang pelayan firman, apa yang harus kita melekkan agar kita tahu memang soal berbeda tadi seperti dunia ini, agar perceraian Kristen ini juga harus menjadi sorotan, karena kita sudah merasa aman aja kalau berperkara perceraian di pengadilan begitu. Oke, pendapat saya tidak mau mencoba memutar atau ini mencoba dari pendekatan filosofis ini, pendekatan filosofis mana. Saya tidak mau pakai itu. Saya cuma mau perkataan dari Tuhan Yesus yang bilang bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak bercerai dengan manusia. Hanya itu. Saya nggak mencoba untuk melihat pembenaran dari aspek yang lain. Firman-Nya sudah jelas. Yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Itu sebabnya kantor hukum saya tidak lagi memegang perkara perceraian. Kecuali dia digugat cerai dan dia tidak mau bercerai. Kami akan bela. Saya beberapa kali, saya mungkin sudah puluhan kali saya sampai saat ini menolak perkara perceraian. Karena mereka mau bercerai. Lalu alasannya ketika ditanya, Bapak kenapa? Saya kan mau ini. Bahkan saya pernah ditawarin bayaran yang luar biasa karena waktu itu ada salah satu keluarga konglomerat yang mau bercerai. Dulu saya pegang perceraian ya sampai tahun 2012 saya masih pegang itu. Tapi setelah saya belajar kebenaran firman Tuhan, saya pikir enggak deh, saya nggak boleh. Kemudian ada orang yang datang minta tolong ini, dia tawarkan sejumlah uang yang cukup fantastis saat itu. Tapi saya mau pegang uang atau pegang kebenaran firman Tuhan? Saya bilang, you mau cerai, jangan pakai saya, pakai orang lain. Enggak, saya mau pakainya you. No, saya nggak mau pegang. Kenapa? Karena itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Oh, tapi kan begini, silakan. Saya nggak bisa. Akhirnya, ya sampai detik ini puji Tuhan, saya masih tetap tidak memegang perkara perceraian. Kita teringat ucapan Yesus, lau seperti domba di tengah serigala. Profesi yang kita niatkan memang harus menjadi terang bagi dunia yang gelap ini, Lai. Bisa dapat bocoran dari Lai sebagai orang yang berprofesi hukum, memperjuangkan satu perkara di tengah-tengah yang mayoritas menghalalkan segala cara memperkarakan atau perkara yang dipegang begitu. Saya suka Lai ngomong begitu, bahwa kita ini adalah domba di tengah serigala. Jadi kesannya adalah jumlah domba lebih sedikit daripada jumlah serigala. Betul? Ya. Betul. Jumlah domba lebih sedikit daripada jumlah serigala. Jangan sampai nanti kita jadi serigala berbulu domba. Betul kan? Ya. Hanya gara-gara kita sering bergaul sama serigala, akhirnya kita jadi serigala, tapi sebenarnya kita pakai baju domba. Ya. Saya nggak mau seperti itu. Triknya apa? Well, begini. Kita domba, saya setuju. Tapi jangan lupa, meskipun kita domba dan jumlah serigala lebih banyak, jangan lupa bahwa domba punya gembala. hebat. Ya kan? Ya. Dan si domba ngomong begini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Dan domba yang ngomong gini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadi sepanjang kita pegang gembala, kita nggak usah takut sama serigala. Dan gembala ngomong seperti ini sama kita. Kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Jadi ada 4 binatang yang kita ilustrasikan di sini.
ada serigala, Ya. ada domba. Ya. Tapi domba harus cerdik seperti ular Ya. dan tulus seperti merpati. Ya. Dan dia jangan takut melakukan hal itu. Ya. Kenapa? Karena dia pegang tongkat si gembala. Itu aja yang mungkin saya sampaikan. Baik, Le. Kalau nggak salah, organisasi yang Le pimpin ini juga berelasi dengan organisasi-organisasi di luar negeri. Saya sampai ke Belanda ternyata S2-nya ya. Pasti lebih taraf memahami hukum, esensi dari hukum itu. Apa yang kemudian Le temukan dari pengalaman-pengalaman berorganisasi dengan mereka, karena mereka mengingat peradabannya lebih maju di bidang hukum, saya kira begitu. Dari banyak komunikasi, banyak interaksi dengan organisasi-organisasi dari luar negeri, satu hal yang saya lihat kenapa mereka bisa maju sekali adalah satu, mereka taat hukum dan mereka junjung tinggi betul hukum itu, dan mereka tidak mau mencoba-coba untuk mempermainkan hukum. Segampang itu kalau saya boleh bisa cerita sama semua yang ada di sini. Jadi kalau kita taat sama hukum, berarti kita taat kepada aturan. Maka hidup ini, hidup bersosialisasi, hidup bernegara, itu dapat terlaksana dengan baik. Karena masing-masing tahu porsinya. Sebagai contoh, yang paling simpel saja. Budaya antri. Budaya antri di sini sama di luar negeri kan sangat berbeda. Tapi coba kalau misalnya perhatikan, kalau orang Indonesia di sini yang tidak suka antri, tiba-tiba dia datang ke Singapura atau ke negara-negara lain, pasti otomatis dia suka ngantri. Kenapa? Karena dia ada di lingkungan yang semuanya taat hukum. Nah, jadi kita harus bisa menciptakan lingkungan yang taat hukum supaya orang-orangnya juga bisa taat hukum. Tapi itu bisa dimulai dari mana? Dari kita sendiri juga. Orang-orang di sana hebat sekali kalau misalnya bicara tentang hukum. Simple, mereka taat, mereka patuh, mereka nggak mau macam-macam sama hukum. Le, dari tadi kita agak serius ini bicara hukum nih. Kita kembali dulu ke Bandung. Saya ingat, Le, bahwa orang-orang Batak di Bandung itu orang-orang yang sangat kreatif. Bisa disebandingkan ya, walau Jakarta dianggap sangat luar biasa kotanya, tapi orang-orang terkhusus Batak ya, lahir dari Bandung, orang-orang kreatif begitu. Lahir anak Bandung yang justru bercokol nasional begitu. Banyak lah, puluhan yang kita tahu. Betul. Apa yang membuat, Le, mungkin suasana apa yang membuat kreatif orang-orang Batak di Bandung? Begini, saya bicara tentang saya aja. Oke. Ya, mungkin bisa kena juga sama orang-orang Batak di Bandung lainnya. Pertama, Bandung itu dingin, sejuk. Ya. Mirip dengan kampung kita ya. Mirip dengan kampung kita kan. Ya. Nah, kedua, di Bandung itu pola hidupnya tidak sepadat Jakarta. Oke. Ya. Orang kalau di Bandung kalau lagi santai 30 menit sudah sampai satu tempat tujuan. Dan pace-nya, ritme hidupnya itu lebih santai. Nah, mungkin karena orangnya santai, berpengaruh kepada sering bersosialisasi, sering bertukar pikiran, sering apa, dan itu bisa meningkatkan mood kali ya. Meningkatkan mood, jadi lebih sering baik. Orang kalau moodnya baik pasti akan membuahkan hasil yang baik. Hasil-hasilnya mungkin bicara tentang kreativitas. Nah, di Bandung ini kan banyak seniman. Iya. Banyak sekali seniman-seniman hebat, banyak sekali penyanyi-penyanyi, musisi-musisi, pelukis-pelukis hebat itu asalnya dari kota Bandung. Itu juga mungkin bisa menjadi salah satu faktor kenapa ada orang-orang di Bandung itu kreatif, dan mungkin jadinya tertular juga dengan kita ini orang-orang Batak yang ada di Bandung, begitu loh. Saya kenal ada beberapa sahabat-sahabat saya, musisi-musisi, penyanyi-penyanyi hebat, semua terkenal, itu kita sama-sama tumbuh besar di Bandung gitu loh. Hebat sekali. Ya mungkin karena itu ya, karena kita juga sering nongkrong bareng, tukar pikiran, bicara tentang musik saat itu, bicara tentang seni-seni, sehingga kita saling melengkapi. Itu mungkin jadi merangsang kreativitas kita. Dan selain kota kreatif,
kota pendidikan juga ya. Yes, Ya. kota pendidikan. Kan ada istilah, kota Bandung diciptakan Tuhan pada saat Tuhan sedang tersenyum. Katanya begitu. Oh gitu ya. Gitu. Gitu ya. Istilahnya begitu. Bandung diciptakan Tuhan pada saat Tuhan tersenyum. Jadi kayaknya seolah-olah gitu Tuhan moodnya lagi bagus diciptakan Bandung. Nah, gitu. Jadi mungkin itu yang membuat. Ya, tapi itu kan bicara budaya ya. Saya sebutlah asal dari Tarutung ya, Bapak dari Tarutung ya, kota yang sangat terkenal Tapanuli. Terakhir kapan dari Tapanuli? Nah, ini dia. Terakhir itu saya 10 tahun yang lalu. Oke. Lebih Bang, mungkin sekitar 12 tahun lalu. Nah, ini hal yang tidak patut dicontoh. Tapi bisa bahasa Batak, lahir di Bandung, bagaimana ceritanya? Orang tua saya juga tetap mengajarkan bahasa Batak. Oke. Saya tumbuh besar melihat orang tua saya mungkin 50% menggunakan bahasa Batak di rumah. Loh. Gitu. Apalagi kalau ngomongin anak-anak. Yang kita tidak boleh tahu, mereka ngomong bahasa Batak. Tapi akhirnya mereka nggak tahu kalau kita tahu. Karena saya pada saat kuliah, Ya. di Fakultas Hukum kan pasti banyak orang-orang Batak. Banyak Batak-Batak perantauan. Sahabat-sahabat saya itu, sekarang ini mereka itu perantauan. Nah, saya banyak menjadi lebih lancar bahasa Batak gara-gara sering berinteraksi sama mereka. Nah, itulah mungkin salah satu faktor lah. Kalau kita hubungkan lagi dengan profesi hukum lah ya, termasuk nanti jaksa, polisi, utamanya pengacara, ya berjubel orang Batak ya, yang hebat-hebat. Tapi miris juga, banyak juga yang membuat kita kecewa, yang membuat kita ya dalam tanda kutip tidak bisa menjadi contoh begitu. Bagaimana pendapat lain? Saya berusaha untuk bisa lewat profesi saya ini masyarakat bisa mempunyai pemikiran yang benar tentang profesi pengacara, pemikiran yang benar tentang orang Batak, dan yang paling penting adalah pemikiran yang benar tentang hamba Tuhan. Kalau ini bisa disatukan dalam satu sosok, puji Tuhan. Dan ini bisa tertular sama orang-orang yang lain. Karena kan kesannya pengacara ini kan, wah gimana ya, main kok udah kayak premanisme, begitu. Nah, image itu yang harus kita rubah. Ini bagian terakhir, tapi beberapa pertanyaan ini agak serius, tapi sebenarnya ini esensi yang mau kita tanyakan sebenarnya. Pendidikan membuat kita maju. Ada ungkapan pendidikan itu sihir perubahan. Tapi kalau kita mempelajari kitab suci sebagai Kristiani, kita diajarkan bagaimana menemukan Tuhan, bagaimana bermetanoia, bagaimana bertobat. Harus ada transformasi dari diri dulu. Setara apapun pendidikan, kalau memang hati belum tersentuh, belum bertemu Tuhannya, ya tetap aja hanya makeup, hanya topeng, hanya berteater. Dia bisa pintar karena sertifikat atau gelar yang dia terima lewat pendidikan. Tapi kalau hatinya sudah tersentuh, pendidikan itu membuat memang benar membawa perubahan yang sangat. Soal ini penting lah. Ini kita hanya menyoroti orang Batak sebenarnya. Ada ungkapan lah, setelah orang Batak disentuh sending penginjilan, ada kelemahan di sending kita itu. Tidak tuntas pertobatan orang Batak. Karena pertobatan orang Batak yang disentuh itu kan raja-rajanya. Hanya beberapa orang. Tidak secara personal menyeluruh. Dan itu nanti berduplikasi pada generasinya. Tidak semua mengerti ternyata esensi sebagai orang Kristen itu. Harus ada pertobatan dalam diri. Bagaimana lain memahami ini? Pasti sudah harus kita dengar cerahan dari lainnya soal bagaimana kita menemukan, kita harus berrelasi dengan Tuhan, baru kita bisa bertanggung jawab moral profesi kita begitu. Pertanyaan ini menurut saya bisa berlaku di semua aspek, bukan hanya di aspek hukum, bukan hanya di aspek profesi hukum, tapi di semua aspek. Satu kata mungkin yang paling kita suka di sini, yang jadi lain angkat di sini adalah tentang kata pertobatan. Metanoia. Ayatnya tadi yang saya sampaikan, Roma 12 ayat 2. Berubahlah dengan pembaharuan budi. Nah, kita jangan punya pemikiran bahwa pertobatan itu satu kali.
Pertobatan itu menurut saya Ya. setiap hari. Ya. Kenapa? Karena setiap hari kita bikin dosa. Ya. Mau dosanya dilihatnya cuma dosa kecil atau dosa besar, itu kita tetap lakukan itu. Karena selama kita masih hidup di dalam daging, kita masih hidup dalam dosa. Ya. Itulah sebabnya kita butuh pertobatan. Jadi jangan kita tersinggung kalau misalnya ada orang bilang, "Hai, kamu bertobat." Jangan pernah kita tersinggung. Setuju. Justru kita harus yes. Termasuk yang ngomong juga harus bertobat setiap hari. Saya tambahkan, saya setuju karena dalam liturgi gereja kita juga tiap minggu kita mengakui pertobatan itu. Nah, apa itu? Nah, jadi gini. Kalau kita hanya memikirkan pertobatan itu satu kali atau dua kali, maka pertobatan itu tidak terjadi. Karena yang namanya pertobatan itu, sebetulnya esensi dari pertobatan itu adalah perubahan sikap pikiran dan hati. Ya. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya. Selama kita belum serupa dengan Kristus, maka pertobatan itu harus terus dilakukan. Kalau kita bisa terus melakukan pertobatan itu secara kontinu, secara reguler, secara rutin, maka kita akan mempunyai perubahan hidup yang mungkin kita nggak sadari kita sudah berubah. Dari satu level, naik ke level yang lain. Naik lagi ke level yang lain. Nah, kalau misalnya kita bisa seperti itu, maka kita sudah bisa menjalankan apa yang dikatakan di Roma 12 ayat 2. Nah, sedangkan mungkin yang saat ini, yang tadi Zending, yang tadi Lai bilang segala macam, itu mungkin ya, saya bisa jadi salah. Mungkin itu karena proses pertobatannya tidak kontinu. Berhenti di satu level tertentu. Sehingga tidak terlalu kelihatan bahwa terjadi pemuritan atau pertobatan gitu loh. Karena selain pertobatan kan juga Tuhan mau kita melakukan pemuritan. Bukankah itu amanat agung? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku. Jadi sebenarnya esensi dari kita ini adalah sebagai anak-anak dan murid-murid Tuhan Yesus adalah menjalankan amanat agung. Membuat orang-orang itu menjadi murid Kristus dan membuat mereka memuridkan mereka, membaptis mereka. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjadikan mereka murid Tuhan Yesus? Awalnya apa? Dengan cara membuat mereka bertobat dulu kan. Dan itu sifatnya kontinu. Jangan berhenti bertobat, melakukan pengakuan dosa ke hadapan pendeta, atau kalau di gereja-gereja karismatik menjalankan altar call, nangis-nangis, angkat tangan, bertobat, minta maaf, tapi pikirannya nggak dirubah. Tapi hatinya nggak berubah. Itu belum bertobat. Kalau yang seperti tadi yang saya bilang, nangis-nangis, apa segala macam, itu make up yang berubah. Seperti tadi Lai bilang, pertobatannya make up. Padahal pertobatan itu mesti dari hati dan pikiran kita. Jadi sifatnya kontinu. Karena kita kan diberi free will, hak kebebasan oleh Tuhan. Tuhan tidak intervensi kebebasan kita. Tapi dengan free will ini kan kita sering menyalahgunakan itu. Maka ada ungkapan soal pertobatan tadi, sekalipun malaikat meminta dia bertobat, kalau dia sendiri pribadi tidak mau bertobat, tidak akan ada pertobatan. Itu artinya kan kembali ke personal. Kalau ke personal, memang ada waktu Tuhan yang kita yakini, memang perlu dikondisikan, disuasanakan, dididik, dibawa pada diskusi begitu. Pribadi itu sebenarnya yang menentukan dia mau berrelasi dengan Tuhan. Kita sebagai teman misalnya, sebagai orang lain tidak berhak juga mengintervensi atau memaksa dia bertobat. Pertanyaannya kemudian, kan hanya pribadi itu yang bisa menentukan dia mau memberi hati. Kalau kita minta dia memberi hatinya, kalau dia tidak membuka hatinya, itu masalahnya. Betul. Roma 10 ayat 9. Jadi betul, saya setuju sekali bahwa pribadi kita yang harus dulu memiliki kerinduan. Iya. Nggak bisa pertobatan itu dilakukan kalau tidak ada kerinduan. Benar. Dan kerinduan itu harus dimulai, diinisiasi dengan yang namanya pengakuan. Kita mengaku dulu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita undang mereka untuk masuk ke dalam hati kita.
bertakhta, bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga gini, kalau kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita, maka sikap hati dan pikiran kita lain, hidup kita bukan tentang kita. Hidup kita adalah tentang Kristus. Jadi setiap perkataan kita, setiap kelakuan kita, setiap perbuatan kita, itu apakah mencerminkan Kristus atau tidak dalam hidup kita. Kalau iya, maka kita lakukan. Kalau tidak, jangan kita lakukan. Ya. Loh, tapi kan ini hidup tentang saya. Iya, kamu punya free will. Ya. Silakan. Mau lakukan, enggak boleh. Ya. Mau tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Ya. Tapi ini sudah ada resep-resepnya. Ya. Kamu mau lakukan atau enggak, itu hak kamu. Mau dilakukan, puji Tuhan, nggak dilakukan ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau saya, kita lakukan. Kita hidup di dunia ini kan, kita hidup, percaya nggak kalau kita hidup ini karena kasih karunia Tuhan? Ya, percaya. Ya kan? Ya. Ini semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dan kita ini hidup dalam mujizat. Ya. Banyak orang yang nggak percaya ketika saya bilang bahwa kita ini hidup dalam mujizat. Ya. Maksudnya apa, Pak? Oke, saya ambil ilustrasi. Coba kita sekarang bayangkan orang-orang yang ada di ICU. Beberapa waktu lalu kita kehilangan orang tua kita ya. Saya kehilangan bapak, saya kehilangan ibu saya. Jadi gini, coba bayangkan kalau kita sekarang ada orang di ICU yang hidup dengan oksigen. Ya. Kira-kira berapa harga oksigen itu? Tidak murah. Ya. Oke. Lalu kalau bandingkan, kira-kira kalau misalnya orang-orang yang di ICU yang tidak sadar itu, mereka dikasih kesempatan untuk sadar dan untuk menjawab. Kalau buat mereka, orang-orang yang ada di ICU, untuk bisa duduk di tempat kita duduk sekarang, kira-kira buat mereka perlu mujizat? Perlu, karena mereka di ICU. Ya. Nah, kalau buat ada di tempat ini, mereka perlu mujizat, berarti kita saat ini hidup dalam mujizat. Benar. Betul kan? Benar. Kita mesti sadar konsep itu. Nah. Kalau kita sadar bahwa kita hidup dalam konsep mujizat, maka hidup kita akan dipenuhi dengan rasa syukur. Bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Bisa nafas gratis, nggak usah beli oksigen. Dan itu kan bukan karena kita. Karena Tuhan. Ya. Nah, kalau itu mindsetnya, maka saya percaya free will yang diberikan kepada kita kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap langkah kita, setiap hidup kita, itu pasti hanya untuk kemuliaan Tuhan aja. Itu aja. Luar biasa, Lai. Jadi kalau sudah di titik pemahaman itu, seperti Lai bicarakan tadi, orang di tengah domba di tengah serigala, domba di tengah serigala pun dia tidak takut ya. Karena dia pegang gembala. Oke. Lai, terima kasih waktunya. Sama-sama, Lai. Ini sekitar lebih setengah jam kita bincang-bincang, waktu yang sangat luar biasa untuk kami. Suara Tapian, sekali lagi, Horas.